dalam room. Kita bisa mulai ya. Gimana teman-teman, udah siap atau belum? Yuk Mas, yuk. Oke. Jadi selamat malam semuanya. Halo, perkenalkan aku Genadi. Aku dari WRI 7. Nah, hari ini kita kembali lagi nih ke mini class mobile. Jadi di pertemuan kemarin teman-teman udah belajar tentang view, terus ada view group, terus ada layouting juga kemarin sama Mas Warlan. Jadi di pertemuan sekarang kita lanjut lagi belajarnya, yaitu tentang activity. Jadi mungkin teman-teman udah lumayan familiar sama activity, karena kemarin ketika teman-teman buat project itu, pastinya teman-teman harus buat activity. Terus juga ketika layouting, teman-teman pasti bakal layoutingnya di XML. Nah, itu bagian dari activity. Nah, sekarang kita bakal mendalami activity itu. Jadi di Android itu ketika kita buat activity kan ada dua file nih. Jadi ada file XML sama ada file Java-nya. Nah, jadi sekarang kita coba untuk masuk ke Java-nya. Jadi kita mulai ngoding si logika-logikanya kayak gitu. Nah, sebelumnya aku izin share screen dulu ya. Oke, apa udah kelihatan? Sudah Mas. Oke. Nah, jadi teman-teman bisa akses di Gitbook-nya di sini, atau aku kirimin deh. Sebentar ya. Nah, jadi di chat aku udah kirimin link materi di malam hari ini. Jadi kita bakal belajar tentang activity. Tuh. Jadi activity merupakan salah satu komponen penting Android yang berfungsi untuk menampilkan user interface atau antarmukanya ke layar pengguna. Ini seperti pada saat kamu melihat daftar percakapan pada aplikasi chat atau daftar email pada aplikasi Gmail di HP Androidmu. Jadi di dalamnya activity ini kamu bisa interaksi dengan aplikasinya, baik itu menekan tombol, terus nampilin list, terus bisa swipe mungkin di aplikasi sekarang, atau bisa drag, kayak gitu-gitu deh pokoknya. Nah, jadi activity ini sebenarnya bahasa Indonesia itu ibaratnya halaman lah. Jadi halaman di aplikasi kalian itu namanya activity. Nah, jika kita bandingin sama pemrograman lain, misalnya web, nah itu kita sebutnya page atau halaman. Jadi misalnya di halaman web ini kita sebutnya page. Terus kalau di desktop, mungkin kalau di aplikasi desktop kita sebutnya form. Nah, sedangkan di Android sendiri kita sebutnya activity kayak gitu. Nah, jadi ketika kita buat project yang udah tadi aku bilang, biasanya ada dua berkas file yang tercipta gitu, yaitu si main activity-nya yang kalau pakai Java itu ekstensinya pasti .java, terus juga file XML-nya atau biasanya nama itu activity underscore main.xml. Jadi main activity ini disebut sebagai class activity karena mewarisi atau extends dari superclass yaitu activity. Nah, superclass activity ini sudah bawaannya dari Android lah, udah ada di SDK-nya Android. Jadi tugasnya itu untuk nampilin layout activity.xml dan mengelola interaksi yang ada di dalamnya. Nah, umumnya dalam sebuah aplikasi terdapat lebih dari satu activity yang saling terhubung. Jadi bisa pindah-pindah halaman gitulah. Nah, yang perlu diperhatiin yaitu setiap activity harus terdaftar di Android manifest.xml yang udah kita pelajarin di beberapa minggu yang lalu kalau nggak salah. Jadi ketika kita buat activity, secara default nanti codingannya bakal masuk ke si Android manifest.xml. Nah, untuk buat activity sendiri itu, kita tinggal klik kanan di nama package kita, terus pilih new activity, dan pilih template activity yang tersedia. Jadi template-nya ada banyak banget, bisa langsung
pakai. Misalnya teman-teman mau bikin ada menu di bawah itu namanya bottom navigation bar. Nah, jadi teman-teman tinggal pilih activity itu, nanti otomatis bakal kebuat dan lain-lainnya. Nah, untuk sekarang kita bakal pakainya empty activity, activity yang kosong karena kita masih belajar layouting juga, jadi kita bisa nerapin layoutingnya kita pakai dari empty activity itu. Oh ya, sebelumnya aku dapat titipan dari Mas Farlan. Jadi kan kemarin udah dikasih challenge untuk bikin layouting sebagus-bagusnya. Nah, jadi ntar setelah mini kelas ini, setelah aku nyampein materi, bakal diumumin siapa yang menang. Dapat link aja. Jadi pantengin terus mini kelasnya sampai nanti selesai ya. Oke, lanjut lagi. Jadi kita langsung praktik aja gimana cara implementasiin activity. Terus juga kita bakal coba layouting lagi, coba implementasiin yang udah kita pelajari minggu lalu. Nah, jadi praktiknya ini kita bakal bikin tentang aplikasi untuk ngitung penggunaan listrik sederhana dengan mengimplementasikan activity. Nah, jadi aplikasinya sederhana banget. Nanti teman bisa ntar aku jelasin flow-nya gimana, terus juga tampilannya seperti apa gitu. Tadi materi sebelumnya teman-teman udah belajar layouting. Nah, terus saatnya kita buat nyoba bikin layout tersebut jadi fungsional. Jadi layoutnya itu nggak cuma dibuat, tapi juga bisa difungsiin. Mungkin kita bisa masukin data, terus kita bisa nampilin data, terus kita bisa melakukan beberapa aksi gitulah menggunakan activity. Jadi gambaran aplikasinya itu bakal kayak gini. Jadi aku buatnya simple banget. Jadi di sini ada, teman-teman bisa lihat nih. Di sini aku udah jelasin beberapa komponen view yang ada yang kita bakal pakai. Nah, yang pertama di atas aku nggak masukin karena ini sifatnya heading lah. Jadi ini text view biasa. Terus di sini ada beberapa edit text. Yang pertama ada lampu, televisi, AC, kulkas, terus sama biaya. Nah, jadi maksudnya lampu ini apa? Jadi misalnya dalam sehari kamu gunain berapa watt sih lampu? Aku uh, misalnya aku punya sebuah lampu 30 watt. Aku pakai sehari misalnya 7 jam. Jadi 7 kali 3 21. Berarti lampuku punya dalam sehari pakainya 21 watt. Nah, gitu juga televisi. Kayak gitu sih. Jadi nanti angkanya bisa bebas dimasukin aja, nggak apa-apa. Cuman aku jelasin tentang maksudnya seperti apa. Terus juga biayanya berapa. Jadi 1 watt itu kita ngeluarin uang berapa sih? Misalnya 1 watt 2.500 atau 1.500 kayak gitu deh. Nah, jadi teman-teman yang bisa lakuin sini, teman-teman masukin dulu semua nanti datanya, si lampu, televisi, AC, kulkas, biaya. Nah, terus ketika teman-teman tekan tombol hitung, nanti hasilnya, jadi ketika kita tekan tombol hitung, operasinya itu bakal dilakuin, dipakai rumus ini, jadi dijumlahin semua nih, si lampu, televisi, kulkas, sama AC-nya, terus dikali sama biaya per watt-nya. Itu sih matematika sederhana aja. Nah, ketika teman-teman hitung, nanti proses penghitungan akan dilakuin, terus hasilnya bakal muncul di edit text di bawah. Nah, gitu. Nah, ini flow-nya di sini. Nah, jadi kira-kira kayak gitu yang bakal kita buat malam ini di part satunya. Nah, jadi langsung aja sekarang masuk ke Android Studio-nya ya. Oke. Jadi teman-teman bisa buat project baru aja. Nah, oh ya, sampai sini ada yang ditanyain atau gimana? Lanjut? Lanjut, Mas. Lanjut ya. Oke, langsung praktek aja biar kelihatan. Nah, jadi teman-teman bisa buat project baru, terus pilih activity-nya yang empty aja, terus di next, kasih nama, dan aku kasih nama aplikasi hitung penggunaan listrik gitu deh, terserah deh. Ini aku taruh di ini deh.
di folder. Pakai Java, terus minimum SDK-nya terserah. Yang pas aku pakainya yang Lollipop aja. Terus tinggal finish. Oke. Jadi loading Gradle-nya dulu ya. Oke. Gimana teman-teman, udah berhasil buat project atau masih loading Gradle? Masih loading, Mas. Masih loading. Oke, ditunggu aja ya dulu ya. Kalau misalnya ntar aku kecepatan, bilang aja ya, langsung potong aja, nggak apa-apa. Oke, jadi sambil nunggu, mungkin kita bisa lihat di manifestnya, di Android manifest.xml. Jadi pertama kita kan tadi buat, ketika buat project, kita buat yang namanya main activity. Nah, otomatis di XML ini, si activity itu bakal terdaftar. Di sini dia, sintaksnya. Di namanya main activity. Nah, terus tujuannya apa sih kita daftarin? Nah, supaya kita tahu nih activity yang ada di aplikasi kita itu apa aja. Nah, terus di dalamnya ini ada intent filter ya, mungkin udah dibahas. Jadi ketika kita buka aplikasi, activity mana sih yang kita mau jalanin duluan? Gitu. Jadi misalnya ini karena masih ada satu activity, jadi kita pakai naruh intent filternya di dalam si main activity, kayak gitu sih. Oke, gimana teman-teman, udah selesai loading Gradle kah? Atau masih loading? Masih loading, Mas. Oke, tunggu aja ya. Harus sabar nih sama Gradle-nya. Bisa diulang lagi, Mas, tadi gimana, Mas? Di bagian mananya? Yang setelah Gradle-nya selesai. Oh, nggak, belum ada ngapa-ngapain sih. Tadi aku cuma nunjukin di manifestnya aja ada apa aja. Jadi di sini ada activity. Jadi activity kita didaftarin di sini, namanya main activity. Nah, terus kita ada namanya intent filter, yaitu buat ngasih tahu ketika aplikasi pertama kali dibuka, activity mana sih yang bakal dijalanin. Nah, ini udah otomatis ada sih ketika kamu buat project. Jadi belum ada masukin apa-apa nih. Gitu. Gimana? Udah selesai build Gradle semua kah? Sudah, Mas. Sudah selesai. Oke, kalau gitu kita langsung aja ya. Jadi pertama kita mau buat layout-nya dulu. Jadi di sini aku pakai constraint layout aja biar cepat, karena bisa drag drop. Nah, teman-teman terserah mau pakai linear kah atau relatif kah, atau apapun yang sesuai. Nah, terus untuk desainnya teman-teman bisa bebas sih. Kalau aku bakal bikin kayak gini lagi. Jadi kalau teman-teman bisa ngikutin boleh. Kalau misalnya mau berkreasi sendiri, itu lebih bagus. Jadi kita langsung aja. Pertama kalau kita lihat di sini,
ternyata aku share screen ulang. Oke. Tadi sampai di mana ya kalian dengarnya? Aku ngomongnya. Belum sampai apa-apa, Mas. Baru Oh, buka alah. activity. Oke, oke. Jadi kita ulang aja ya. Nah, jadi kita bikin text view dulu. Ini uh, judulnya, misalnya hitung penggunaan listrik. Nah, jadi teman-teman tinggal tarik text view-nya aja di sini. Terus seperti biasalah ditarik kiri ke atas dan kiri. Terus dikasih margin. Aku mau ngasihnya 32 supaya rapi. Nah, terus kalau udah aku ganti size-nya. Jadi 30 misalnya. Nah, ini udah lumayan besar. Terus teksnya aku ganti nih. Jadi di sini teks itu aku ganti aja. Jadi di sini tulisannya apa sih? Hitung penggunaan listrik. Diisi ya, terus di enter. Nah, wah ini kayak kebesaran. Kecilin aja jadi 24. Nah, ini udah oke nih. Gimana teman-teman? Eh, bisa kan ngikutinnya? Halo, halo. Oke, kalau gitu aku Lagi lanjut aja. nyoba, Mas. Oke, jadi sekarang kita lanjut nih. Kalau misalnya kecepatan, eh, bilang langsung aja ya, nggak apa-apa. Oke, jadi di sini eh, ada beberapa text view, lampu, televisi, AC, kulkas, sama biaya. Nah, ini yang beda itu di si text view-nya ini dia kebagi dua gini nih. Jadi secara adil lah, secara sama rata kebagi duanya. Nah, caranya itu kalau pakai constraint layout eh, gampang sih. Jadi teman-teman tinggal ke teks. Nah, ini teman-teman cari edit teksnya. Kita pakai yang number karena kita bakal masukin angka aja. Jadi yang number teman-teman tarik. Terus ini anchor-nya ditarik ke sini, ke atasnya, sama ke kirinya. Nah, terus kalau udah dikasih jarak lagi biar rapi aja. Misalnya aku kasih 24. Nah, terus jangan lupa si width-nya supaya bisa kebagi sama rata. Teman-teman ganti width-nya jadi 0 dp atau match constraint. Nah, kayak gitu. Terus di enter aja. Oke. Terus lanjut kita, oh ya, sebelumnya kita kasih tulisan dulu nih. Di sini ada lampu watt. Nah, itu teman-teman bisa pakai hint. Jadi bisa cari aja atau tekan tombol search, terus ketik hint. Nah, di sini ada hint nih. Teman-teman bisa ketik aja langsung misalnya lampu watt. Bentar. Nah, ini udah kelihatan ya. Terus jangan lupa juga dikasih ID. Jadi ID, teman-teman klik si edit text-nya lagi. Nah, di sini ada ID nih. Jadi penting banget buat ngasih ID-nya. Kalau aku sih biasanya kalau buat ID itu pertama ada dua nih. Jadi pertama ketik dulu si komponennya apa, misalnya edit text gitu. Jadi EDT gitu misalnya. Terus underscore nama edit text-nya apa? Lampu gitu misalnya. Berarti EDT underscore lampu. Terus di enter aja. Terus di refactor.
Nah, kalau udah kita tarik lagi text view yang baru di sini, terus lagi-lagi ganti width-nya jadi match constraint. Terus ini yang atas disejajarin sama si atasnya lampu. Terus ini disejajarin sama si bawahnya lampu. Nah, terus ini teman-teman tarik ke kanan harusnya. Nah, dia bakal kayak gini. Nah, sekarang kita bakal coba bagi dia jadi dua. Yaitu teman-teman klik si edit text-nya tadi di sebelah sini ya, di komponen tree-nya. Jadi diklik edit lampunya, terus klik edit text number-nya, edit text number 2-nya. Oh ya, ini klik, terus tekan tahan shift. Nah, terus tekan edit text number 2. Terus klik kanan, bisa pilih change, jadi create horizontal change. Nah, jadi dia bakal, ini kebagi rata nih. Nah, habis itu teman-teman bisa kasih jarak deh, 32 gitu misalnya. Terus ini 32 juga. Nah, terus ini kanan kirinya bisa dikasih jarak juga, 8 misalnya. Terus ini juga 8. Gitu, jadi ini udah kebagi rata gitu sih dia jadinya. Sama lagi tinggal dikasihin sama dikasih. Oke, aku coba kasih ya. Kasihin dia televisi. Oke, sama di ID-nya EDT televisi. Bentar. Oke, udah jadi satu. Gimana, teman-teman udah masih bingung kah sama stepnya untuk bikin tampilan kayak gini atau gimana? Halo? Atau lanjut nih? Halo, gimana? Udah bisa kah? Atau masih bingung? Lanjut dulu aja, Mas. Oke, lanjut dulu ya. Jadi, kita bikin yang bawahnya lagi, si AC sama kulkas. Jadi, tarik lagi. Nah, terus ini yang atas ini kita tarik ke bawahnya lampu. Nah, terus kita kasih pin lagi. Pin ini apa? Hasil. Oke. Terus kita kasih lagi. Oh, nah. Ini bentar aja deh. Ups, sorry. Oke, udah dikasihin. Terus dikasih ID. EDT. Hasil. Oke, kalau udah buat lagi, satu lagi. Nah, terus ini ditarik di atasnya si AC. Kayak gitu. Terus dikasihin lagi. Ini kulkas ya. Kulkas. Terus dikasih ID juga. EDT kulkas.
Jadi tinggal ngulang-ngulang gitu aja sih. Nah, terus ke komponen tree lagi, klik edit text yang AC, terus tekan tahan shift di keyboardnya, terus klik yang kulkas. Jadi biar kedua ini ke select, klik kanan, change, terus create horizontal chain. Nah, bakal kayak gini. Oh ya, jangan lupa si edit text-nya, width-nya kita ganti jadi 0 dp dulu. Supaya dia bisa terbagi rata. Jadi dua-duanya 0 dp. Nah, ini kita bisa kasih jarak lagi. 32. Terus yang kanannya 8. Terus yang sebelah kulkas ini, dia kanannya 32, kirinya 8. Terus, nah ini atasnya kita kasih jarak juga biar rapi 8. Jadi ini bakal ngikut karena dia ngikutin si atasnya AC. Tuh. Jadi udah otomatis. Nah, terus next, kita pakai biaya. Jadi biaya, ini teman-teman ganti aja jadi 0 dp. Nah, ini gampang nih. Jadi ini tinggal ditarik ke kiri sini. Terus yang kanan tinggal ke kanan sini. Nanti dia panjangnya bakal otomatis nyesuaiin. Terus atasnya jangan lupa sini. Nah, terus dikasih jarak deh atasnya 8. Sama terus dikasihin ini biaya ya. Oh, what? Sorry. Oke, jangan lupa dikasih ID lagi. ID biaya. Oke. Lanjut, tinggal masukin dua komponen lagi. Kita bisa pakai button. Jadi tinggal pilih button terus ditarik sini. Nah, terus ini. Oh ya, width-nya ganti jadi 0 dp lagi biar panjangnya sama. Yang kiri tarik ke sini. Terus yang kanan ditarik ke sini. Nah, terus yang atas ditarik ke bawahnya si biaya. Terus dikasih jarak, misalnya 16. Tuh. Nah, terus button ini, karena dia button, untuk ganti tulisan buttonnya, kita ganti teksnya. Misalnya, hitung gitu ya. Oke. Terus ID-nya juga kita ganti. Sama kayak tadi, karena ini button, nah singkatannya itu mungkin bisa BTN gitu. Jadi BTN untuk ID-nya underscore hitung. Jadi penting banget buat bikin ID yang mudah buat kita kenalin, karena nanti bakal dipakai banget di Java-nya. Gitu sih. Terus sama yang terakhir kita bikin di sini text view hasilnya. Jadi dia pakai text view, terus di bawah sini ini ditarik ke atasnya, ke bawahnya si hitung, terus yang kiri ditarik ke kirinya hitung, yang kanan ditarik ke kanannya hitung. Kasih jarak supaya rapi. Nah, terus ini text view, teksnya aku kasih misalnya hasil gitu ya, 32. Terus kasih ID, TV, kalau text view dia TV gitu ya, TV, hasil, TV underscore hasil, faktor. Nah, terus kalau udah, mungkin ini bisa diganti ya ukurannya, dibikin lebih besar, misalnya 18 deh. Kayak gitu. Nah, jadi sekarang kita udah punya layout-nya nih. Kita udah nerapin constraint layout. Terus ada edit text-nya, ada 4.
ada satu button, sama ada 2 text view. Gitu. Jadi sampai sini gimana teman-teman? Apa kecepatan? Langsung aja nih, ngomong aja nggak apa-apa. Kalau kita perlu ulang, kita ulang lagi. Gimana? Masih nyoba kok. Udah sampai mana kah? Masih masih plain text. Oh, masih number. Yang mana, sorry? Aku nggak dengar suaranya. Masih pasang number, Mas. Oke. Coba dulu ya. Atau mau sambil share screen biar aku bantu? Boleh kok. Tadi siapa sih yang ngomong? Eh, Tidak, Mas. Coba dulu ya. Boleh kok share screen? Share screen dah mending biar aku bisa lihat. Gimana? Tidak. Tidak, Mas. Nggak apa-apa. Kita belajar bareng-bareng biar biar aku tahu juga progresnya ya. Boleh share screen ya. Siapa nih? Pak Fajrul. Oke. Boleh share screen tuh biar aku ngelihat. Nggak apa-apa kok, tenang aja. Bakal dibantu, bakal diarahin. Nah, ini udah bagus nih. Nah, itu width-nya kamu ganti jadi 0 dp dulu. Yang atas. Nah, oke, supaya panjangnya. Terus ID-nya. Oke. Di enter ya. Kalau udah. Terus refaktor. Nah, hint-nya. Ini udah mantap nih. Oke. Oke, sama satu lagi text view. Yang bawahnya hasil ada lagi ya. Nggak ada, udah. Nah, itu yang biaya tuh merah tuh. Kenapa tuh? Coba lihat deh. Yang Oh,
Nah, not vertically. Oh, kamu tarik ke Oh, atasnya ya. Jangan sampai merah, nanti kalau di run error soalnya. Oke, mantap nih. Thank you ya, makasih. Zul. Izin Bisa stop stop share. share. Makasih, makasih. Mantap Terima banget nih. kasih juga, Kak. Yang lainnya gimana? Apa udah bisa bikin layoutnya Masih juga? belum, Mas. Nggak ada contohnya. Lupa. Oh iya, boleh share screen deh, Iqbal. Biar dibantu. Aduh, sebentar, Mas. Ingat ya. Oke, itu yang atasnya udah bisa yang lampu sama TV ya. Iya. Ini ID-nya nggak perlu diubah, Mas. Ubah apa? Diubah juga, harus kamu ubah itu. Jadi EDT, pakai huruf kecil ya. Huruf kecil semua. EDT, jadi misalnya aku bisa kamu masukin EDT, DP, T, Tango, bukan PT, underscore, ED, PT, in. underscore, lampu, atau center, Udah. refaktor. Nah, gitu juga yang si TV-nya juga. Jadi kalau nulis ID, harus hurufnya harus kecil semua. Tuh, Oh, hapus tuh. ini Nah, ini width-nya udah jadi 0 ya. nggak usah. Kamu, Oh, ini di sini. Sebentar. oke. Nah, kamu tekan, nah, klik kanan, change, create horizontal change. Oke, terus tinggal ganti, tambahin marginnya aja. Yang lain sambil dibikinnya layoutnya. Habis ini kita bakal langsung loncat ke Java-nya. Bener ya. Ini namanya ganti. Apa ini masalahnya, Mas? Sebentar. Itu AC. Itu AC. AC. Baru sebelah kanannya kulkas. Jangan lupa kasih ID ya. Aduh, Sebentar. Oke. Oh ya, itu teksnya kamu hapus ya. Nah, itu di oh bawahnya. teksnya dihilangin, Mas. Ya, nggak usah pakai teks. Oh, Jadi pakainya hint aja. Cukup. Kalau teks nanti ketika kamu buka, dia otomatis keisi gitu loh. Di tadi teksnya. Jadi kita nggak mau gitu. udah. Oke. Terus di bawahnya kamu bikin text view lagi, edit text lagi satu. Oh, di teks Ya, edit text satu lagi. Yang number ya, yang number. di bawah-bawah. Nah, tarik.
Nah, ini kamu width-nya kamu jadi 0 dp lagi. Ini Terus semua. di ya bisa kok help center. Gimana nih? Ditarik aja deh titik-titiknya itu. Yang kiri di kirinya si AC. Oh, si AC. Ya, biar si aja langsung. Yang kanan. Nah, yang atas bebas mau di bawahnya AC atau di atas. Oke. ID-nya Ya, biaya. Biaya. untuk namanya, Mas. Di hint juga. Iya, biaya edit underscore biaya. Coba Ini ya, enter aja. Nah, nah dia udah ini aja. ya sama dikasih hint lagi. Biaya. Oke, terus lanjut ke button. Button. Yap. Sini kan. Ini ke sini, Mas. Yap. Betul. Width-nya jadi 0 dp ya, biar panjangnya ikut. Oke, terus kasih ID. Kalau aku sih BTN underscore hitung. Jadi sini hitung juga. Ya, hitung juga. Hitung. Sudah, Mas. Sama satu lagi nih, text view satu lagi, buat nampilin hasilnya. Oh, thanks. Ya, Ini kanan kirinya kemana, Mas? ke button aja. Kanan kirinya button nggak apa-apa. Di tengah-tengah. Oke. Nah, kamu kasih ID. kalau aku TV underscore hasil. Kalau di aku. Terus teksnya hasil titik dua gitu. Hasil? Titik dua. Enter. Oke, udah mantap. Eh, Salah. oke, mantap. Thank you ya, Iqbal. Ya, Mas. Boleh di stop share, kita lanjut. Teman-teman yang lain udah ya? Atau masih ada yang kesulitan nih layoutingnya? Aman ya? Oke, kita lanjut. Aku share screen lagi. Nah, pastiin nggak ada yang merah. Kalau kuning ini nggak apa-apa. Ini masalah string aja. Kalau di awal nggak usah terlalu dipikirin. Yang pasti nggak ada Oh, tanda iya, seru iya, merah keluar. kayak gini. Kayak gini. Oke, terus lanjut nih. Kan kita udah ngoding layoutnya. Nah, sekarang kita bakal ngoding si Java-nya. Jadi kita bakal masuk ke mainActivity.java di sini. Lalu teman-teman bisa di sini ya, kalau di sini belum kebuka, ke app Java, terus nama package-nya yang paling atas. Misalnya aku ini nama package-ku. Terus di sini ada main activity. Jadi diklik aja 2 kali. Nah, nanti bakal kebuka di file Java-nya. Nah, teman-teman udah
familiar pastinya sama Java. Cuman di sini kita bakal implementasiin si implementasiin di Android. Nah, jadi yang pertama-tama teman-teman harus lakuin, bentar ya. Ini tulisannya kekecilan nggak? Atau kelihatan jelas ya? Halo, halo. Kekecilan, Mas. Kecilan ya. Coba bentar aku setting dulu. Dia ada di font. Bukan itu ya. Bentar, bentar. Hmm, Bentar ya.
Oke, udah bisa aku share screen lagi. Sorry agak lama. Oke, jadi udah besar ya harusnya. Nah, jadi next kita mau ngoding si Java-nya. Jadi pertama-tama teman-teman harus buat yang namanya deklarasi objek dari masing-masing komponen view ini. Jadi di sini ada edit text 4 buah, terus ada 1 button sama 1 text view. Jadi di sini di atas buat variabel aja. Kalau kamu buat private edit text. Jadi ini edit text ini nama kelasnya. Terus nama variabelnya apa? Terus ini misalnya ada lampu. Jadi edt lampu, koma. Nah, terus private edit text lagi. Di sini ada televisi. Jadi edt televisi. Terus private lagi edit text AC. Jadi edt AC gitu. Terus lanjut lagi, apa lagi sih? Kulkas. edt kulkas. Terus sama biaya. Edit text edt biaya. Nah, terus ada button. Jadi kalau button teman-teman bisa pakai kelas buttonnya. Terus btn hitung gitu ya misalnya. Nah, terus di bawahnya bisa ada text view. Jadi sebentar, private text view TV hasil gitu. Nah, jadi di sini kita pertama-tama harus deklarasi dulu si variabel-variabelnya. Tipenya itu objek dari setiap komponen view yang udah kita buat. Jadi di sini kalau misalnya ada 4 text view, berarti otomatis kita buat 4 variabel. Kok text view sih? Edit text. Jadi kita harusnya buat 4. Bentar, lampu, televisi, kulkas. Oh, di sini ada 5 ya. 5 edit text. Jadi kita buat 5 edit text. Terus 1 button sama 1 text view. Nah, next-nya sebelum kita pakai si variabel-variabel ini, karena dia bentuknya objek, kita harus yang namanya ngebinding dulu istilahnya kalau di Android. Jadi kita coba koneksiin variabel ini ke setiap komponen ini. Jadi misalnya supaya si variabel edit lampu ini kenal sama text view ini, edit text ini, jadi kita harus kenalin dulu. Nah, itu istilahnya namanya kalau di Android itu binding. Jadi untuk binding kita bisa buat metode baru, tapi terserah sih. Atau teman-teman bisa langsung ketikkan di sini di onCreate di bawahnya set content view. Teman-teman bisa tulisin di sana, atau kalau supaya rapi, aku biasanya buat metode baru. Namanya metodenya itu void. Jadi namanya init layout gitu misalnya. Oke. Jadi kita buat metode baru namanya init layout. Nah, di dalam metode ini kita bakal ngebinding si variabel ini supaya dia kenal sama setiap komponen view ini. Nah, caranya itu gimana? Nah, tadi kita kan udah bikin, udah namain yang namanya ID. Di sini ada misalnya edit lampu, atau di sini ada edit televisi. Nah, jadi kita ngenalinnya itu pakai ID itu. Caranya adalah teman-teman panggil dulu variabelnya. Misalnya pertama aku mau pakai si lampu, jadi tinggal edit lampu sama dengan, terus panggil metode namanya find view by ID. Jadi yang ini find view by ID, enter. Nah, terus kita cari ID-nya, nama ID-nya si lampu misalnya. Di sini edit lampu. Nah, ID itu dia kesimpan di
namanya r.id.edt lampu. Kayak gitu. Jadi kita mau ngenalin si edit text lampu ini ke variabel edit lampu. Nah, jadi kita bisa pakai find view by ID. Jadi sama dengan find view by ID, r.id.edt_lampu. Begitu seterusnya. Jadi kalau misalnya televisi, berarti tinggal televisi sama dengan find view by ID lagi, r.id.edt televisi. Terus edt AC ya. Dengan find view by ID di .edt di sini AC. Terus edt kulkas, find view by ID edt kulkas. Nah, jadi sesuaiin ya sama nama ID-nya. Jadi kalau tadi ada nama ID-nya yang bebas, pokoknya kan kalian yang buat nama ID, jadi terserah kalian. Nah, kebetulan aku namanya itu kayak gini, jadi aku tinggal ikutin aja. Lanjut, edt biaya, find view by ID, edt biaya. Terus button-nya, button hitung, find view by ID lagi, button hitung. Terus hasil, find view by ID, hasil. Oke, kayak gitu. Nah, jadi kita udah berhasil nge-binding istilahnya si setiap komponen yang ada di layout-nya, di XML-nya. Nah, belum berhenti sampai sini nih. Jadi, kan kita buat di sini buat metode. Nah, metode ini masih istilahnya kosongan lah, belum dipanggil. Jadi belum dipanggil. Nah, jadi kita harus panggil nih metodenya. Nah, gimana sih kita manggilnya? Kita manggilnya itu di metode onCreate. Jadi metode ini udah otomatis ada ya ketika kita buat activity. Jadi langsung dipakai aja ketika kita nge-binding. Kita harus panggil si metode bindingnya itu ke onCreate-nya. Jadi sini tinggal di bawah insert content view aku enter aja, terus aku panggil si metodenya init layout. Oke. Nah, jadi sekarang oh ya, aku jelasin dulu. Jadi set content view ini adalah kita nyoba masukin si layoutnya. Nah, layoutnya itu kan tadi kan activity main ini ya, activity underscore main. Nah, jadi kita mau masukin nih si layoutnya ini ketika activity itu berjalan atau ketika activity itu lagi dibuka gitu. Jadi pertama-tama kita masukin dulu layoutnya si ini. Nah, baru kita kenalin. Jadi nggak bisa tuh kita kenalin dulu baru kita masukin layoutnya. Jadi kita harus masukin layoutnya dulu. Pakai set content view ini udah otomatis ada. Baru dikenalin layoutnya, di inisialisasi lah istilahnya. Jadi teman-teman jangan sampai kebalik naruh ini di atas gitu. Harusnya sih error dia karena si ini belum ada. Jadi ini sih yang penting, set content view. Itu. Jadi sekarang kita udah berhasil ngelakuin yang namanya binding istilahnya. Kak mau tanya. Oh iya, silakan. Gimana? Ngebinding activity, ngebinding edit text itu di awalannya ada R-nya itu apa? Oh, R ini kalau setahuku sih, nah kita bisa cek nih. Aku nggak bisa sih, bentar. Biasanya R ini, oh ya, R ini kalau nggak salah artinya itu resource. Resource, jadi di Android itu ada namanya resource. Jadi setiap kita masukin ID, setiap kita buat ID, ketika kita enter, nah
Jadi kan kita enter tuh. Terus ada pilihan untuk refactor gitu kan tadi kan muncul window-nya. Nah, ketika kita klik refactor, si eh, si Android Studio ini otomatis nambahin ID itu ke yang namanya file resource. File Java namanya resource. Nggak tahu sih bisa diakses atau enggak ya. Kayaknya sih enggak. Jadi otomatis dia nyimpennya di resource. Terus karena dia ID, jadi udah dikelompokin di resource itu udah otomatis dikelompokin. Jadi dia naruhnya di ID. Nah, terus tinggal kita panggil namanya kayak gitu. Terima Gimana? kasih. Udah menjawab atau belum? Terima kasih, Kak. Oke, jadi kayak gitu ya. Nggak usah khawatir, yang penting kita namain ID-nya dengan baik aja, dengan sesuai. Kayak gitu sih, kalau menurutku. Oke, gimana, ada pertanyaan lagi kah? Gimana teman-teman, udah bisa yang nge-binding ya? Kalau udah, kita lanjut lagi. Ini dikit lagi sih. Jadi sekarang kita bakal ngelakuin perhitungannya gitu. Jadi setelah kita masukin, nanti kita masukin, terus kita lakuin perhitungan. Nah, caranya aku lanjut aja ya. Jadi kita pakai metode yang namanya ini, apa sih? Buat metode baru namanya misalnya hitung gitu ya. Hitung. Terus dia tipenya itu adalah void. Nah, di dalam sini ini nih yang penting. Jadi kan flow aplikasinya kan ketika kita ngetik nih. Nanti ketika aplikasinya dijalanin, kita ngetik angka di sini, lampu, televisi, AC, kulkas, sama biaya, kita ketikkan angka. Nah, terus kita klik hitung. Nah, ketika teman-teman klik hitung, itu yang harus kita lakukan adalah kita ngambil data dari data yang udah kita ketikkan. Jadi, misalnya kita ngetik di lampu, kita ambil datanya dari lampu, dari edit text lampu. Begitu juga dari televisi, dari AC, dari kulkas, terus biaya juga, kayak gitu. Nah, untuk melakukan itu, teman-teman bisa ngambil langsung nih, udah disediakan sama Android-nya. Jadi yang paling gampang itu sih, teman-teman bisa buat variabel aja. Misalnya di sini, untuk yang lampu ya, aku tinggal ketik int lampu, sorry. Nah, terus teman-teman kan udah ngebinding nih, udah ngebinding si edit text-nya yang lampu gitu. Nah, jadi teman-teman bisa langsung ambil si data di edit text lampu itu yang udah teman-teman ketikin nanti gitu. Jadi bisa diambil datanya. Caranya itu adalah teman-teman tinggal panggil variabelnya, yang ini edit lampu ya. Jadi tinggal panggil variabelnya edit lampu, terus dot get text. Nah, ini metodenya dari edit text, namanya itu get text, terus to string. Kayak gitu. Oh iya, karena ini dia integer, terus ini kita pakai to string. Nah, jadi kan nggak bisa tuh kita masukin variabel, masukin nilai string ke tipe data integer gitu kan. Kalau teman-teman nggak diajarin di dasar pemrograman ya. Jadi kita harus ngelakuin yang namanya parsing. Jadi parsing itu kita ngonversi lah, istilahnya ngonversi dari string ke integer. Caranya itu adalah teman-teman bisa panggil objek integer, nah kayak gini, terus dot parse in. Nah ini parse in. Nah terus yang ini edit lampu dot get text dot string ini teman-teman cut aja, terus masukin ke dalam kurungnya parse in. Jadi bentuknya itu bakal kayak gini. Jadi kita bakal ngambil data dari edit text-nya pakai fungsi getText terus toString. Nah, terus selanjutnya kita parsing nih atau kita konversi jadi integer supaya si variabel lampu yang bertipe data integer ini bisa menampung nilai si edit text-nya gitu.
Gitu sih. Jadi semuanya kita ambil, yang edit text terutama, yang edit text kita ambil semua. Jadi misalnya ada televisi, AC, kulkas, sama biaya. Jadi kita tinggal bikin variabel lagi aja. Misalnya televisi, edit televisi, get text, terus string. Nah, terus AC sama terus kulkas ya, kulkas, terus string. Terus int biaya, lepas lagi. Nah, kayak gini. Jadi semua variabelnya udah jadi kita udah ngambil semua datanya, begitu. Oke. Oh ya, jangan lupa absen ya, ntar deh di akhir boleh. Oke, jadi kita udah ngambil semuanya. Nah, sekarang kita mau ngelakuin perhitungan. Karena ini datanya udah integer semua, kita bisa ngelakuin perhitungannya pakai rumus yang udah ada tadi di sini ya. Oke, ini jadi total sama dengan lampu plus televisi plus kulkas plus AC dalam kurung dikali sama biayanya. Jadi teman-teman bisa buat variabel baru aja. Misalnya ini total ya, sama dengan dalam kurung lampu tambah televisi tambah AC tambah kulkas, nah dikali sama biaya. Jadi pastiin semuanya udah dijumlah dulu, baru dikali, begitu. Makanya kita pakai kurung, operasi matematika sederhana lah, gitu. Nah terus lanjut nih, kita udah berhasil ngitung. Kita baru ngitung aja nih, kita belum nampilin datanya. Jadi kita harus nampilin nih si total ini. Nah kita nampilinnya di mana sih? Gitu kan. Jadi kita nampilinnya di text view hasil yang udah kita buat. Jadi di bawah sini. Jadi text view hasil yang udah kita buat, kita bakal tampilin di sini. Nah, caranya tinggal teman-teman lakuin di bawahnya aja. Tambahin satu baris codingan. Nah, kita panggil dulu nih, komponen apa sih yang kita pakai di sini? Oh, text view. Namanya hasil gitu kan. Nah, di sini kita udah bikin nih si TV hasil. Terus juga kita udah binding kan tadi. Nah, teman-teman tinggal panggil aja. Gampang, tinggal TV hasil. Nah, ini bedanya karena tadi kalau kita ngambil data kita pakai get text. Jadi get itu bahasa Indonesia yang mengambil. Nah, kalau kita mau ngasih data, kita pakai set text. Set text gitu. Nah, terus set text ini dia bisa nerima data itu bentuknya char sequence atau string lah istilahnya. Atau integer itu string res. String res jadi dia dari resource. Nah, karena ini tipe datanya integer, otomatis teman-teman harus konversi lagi nih ke string. Jadi si total ini bakal kita jadiin string tujuannya apa supaya nanti bisa dikenalin, artinya nggak error lah, supaya nggak error nanti ketika dijalanin. Nah, tinggal gini aja sih, buka petik 2 hasil titik 2, nah terus ditambah di concatenation lah istilahnya, ditambah terus kita konversi ke string. Caranya kita panggil objek string, nah string dot value of total. Jadi total ini kan dari sini nih. Nah, kita konversi ke string pakai fungsi namanya value of dari objek string gitu. Jadi tinggal string dot value of total. Nah, dari sini kita udah berhasil nih nambahin
udah bisa nampilin datanya ke text view hasil ini gitu. Nah, lanjut lagi. Satu lagi nih, satu codingan lagi aja. Terus kita bisa run dan aplikasinya harusnya udah bisa jalan kalau nggak ada error. Gitu. Nah, terus, nah kebetulan eh, kita udah buat metode hitung namanya, atau function lah, atau fungsi hitung mungkin yang teman-teman kenal. Istilahnya fungsi metode itu mirip-mirip lah. Nah, terus ini belum dipanggil nih. Jadi, eh, kapan sih kita manggilnya? Nah, kita lihat nih. Kita lihat dulu. eh, Kapan sih kita melakukan perhitungan? Oh, ternyata kita ngelakuin perhitungan itu ketika datanya udah diisi, terus eh, button hitungnya diklik. Lalu kita udah ngeklik si tombol hitungnya, gitu misalnya. Nah, jadi eh, ketika tombol hitungnya ini diklik, baru perhitungan itu dilakukan. Jadi baru kita bisa ngambil data dari edit text ini, gitu. Nah, caranya itu gimana? Nah, tadi kan kita udah ngebinding si button ini kan. Udah ngebinding button ini, si button hitung di sini. Nah, kita bisa panggil tuh. Eh, jadi ceritanya itu kayak ini. Ketika button itu diklik, button hitung itu diklik, kita bakal melakukan perhitungan. Nah, itu simpelnya. Jadi manggilnya di mana sih? Teman-teman panggilnya di onCreate. Jadi kita ngelakuin buat yang namanya event click. Jadi istilahnya itu adalah event. Jadi nanti si aplikasi kalian itu bisa ngedeteksi ketika kalian ngeklik sebuah tombol, eh, ketika kalian ngeklik sebuah tombol itu aplikasi aplikasi kalian bisa deteksi, terus kalian bisa ngelakuin sesuatu ketika tombol itu diklik gitu. Jadi sih gampangnya. Nah, caranya itu gimana? Nah, teman-teman bikin di bawahnya init layout. Jadi pastiin udah di binding dulu. Jadi kan si button ini kan udah di binding dulu, baru kita bisa panggil. Kalau enggak, nanti bakal error. Jadi errornya itu null pointer exception gitu. Jadi uh, si button hitung ini variabelnya belum dikenalin lah, belum dikenalin siapapun, masih sifatnya masih deklarasi gitu. Nah, caranya adalah teman-teman panggil variabelnya button hitung, terus dot. Nah, ini ada fungsinya namanya set on click listener. Jadi set on click listener ini adalah ketika si button itu diklik, yang aku udah bilang tadi. Nah, di dalamnya listener ini uh, dia minta yang namanya interface. Ini istilahnya interface ya, on click listener. Jadi interface lah dia mintanya. Oh ya, kalau teman-teman mau lihat parameternya sebuah fungsi itu, bisa tekan Ctrl P di keyboardnya. Jadi dalam kolom ini kita tekan Ctrl P, nanti bakal kelihatan tuh dia perlu apa aja gitu kan. Nah, dia perlu interface on click listener, berarti kita perlu ngelakuin yang namanya instansiasi si interface itu. Jadi caranya adalah teman-teman tekan new, ketik new, terus spasi, O, nah ini on click gitu ya. Nah, terus bakal kelihatan nih, di atas ada interface-nya, jadi view.onClick listener. Nah, teman-teman bisa enter aja. Nah, nanti dia otomatis bakal ngebuatin instansiasi atau implementasi, istilahnya ya, implementasi dari interface-nya itu. Nah, jadi di sini ada onClick. Nah, baru di sini teman-teman panggil metode hitungnya. Jadi tinggal panggil aja hitung. Nah, gitu. Jadi ini udah satu blok kode untuk uh, ngedeteksi ketika button itu diklik kita mau ngapain sih, gitu istilahnya. Nah, sampai sini udah deh selesai. Jadi kita udah selesai bikin aplikasinya. Nah, nggak lengkap rasanya kalau kita nggak coba run. Apakah kita bakal nemuin error atau enggak? Kita coba dulu ya. Habis ini baru kita tanya jawab lagi. Kalian kalau ada error bisa, biar aku bisa benerin. Oke, coba aku run aja. Sambil nunggu.
Oke, ini agak lama ya, ditunggu dulu aja. Oke, udah launching. Mantap. Nah, di sini udah jalan. Nah, ini hitam karena aku pakai dark mode. Jadi misalnya kita masukin aja deh coba datanya. Lampu misalnya apa ya? 200 gitu misalnya. Televisi 500, AC 300, kulkas misalnya 500. Coba aja ya. Terus biaya per wattnya berapa? Misalnya biaya per watt itu 3.000. Nah, jadi ketika klik hitung, nah bakal keluar tuh hasilnya di bawah. Jadi hasilnya ini berapa nih? 6 juta gitu ya. Jadi 6 juta penggunaannya si listriknya. Jadi perhitungannya bakal dilakuin yang di metode hitung ini. Nah, jadi kayak gini teman-teman prosesnya. Jadi pertama-tama teman-teman ketik dulu nih semuanya. Oke, udah diketik semuanya. Terus teman-teman tekan tombol hitung. Nah, di codingan kita ini kita udah bikin istilahnya tempat buat ngedeteksi kapan sih tombol itu diklik. Nah, terus kita ngapain aja sih? Pakai set on listener ini. Nah, terus ketika diklik itu dia bakal manggil function atau metode hitung gitu kan, yang udah kita buat tadi. Nah, hitung ini ngapain aja sih? Oh, ternyata hitung ini bakal ngambil datanya lampu, televisi, AC, kulkas, terus juga harganya diambil dulu. Nah, terus dihitung, dijumlahin dan dikali. Nah, terus hasilnya ditampilin pakai set text ini. Jadi diklik hasilnya bakal keluar di sini. Jadi kayak gitu prosesnya. Nah, kita udah berhasil nih bikin salah satu penerapan di activity yang sederhana banget. Sebenarnya ada banyak banget yang lebih kompleks kayak gitu. Oke, gimana? Sampai sini ada pertanyaan kah? Atau ada yang error? Mungkin langsung on mic aja boleh nih. Saya mau tanya Kak. Oh iya, silakan. Coba ke bawah bentar. Oh itu dulu yang TV hasil .ztext. Nah Hah? itu kalau nggak langsung dipanggil totalnya kenapa Kak? Oh, nggak apa-apa. Kalau kamu langsung panggil total, gitu misalnya ya, nggak perlu hasil nih. Oh, bukan maksudnya nggak perlu string Oh, value of. coba ya. Coba kita panggil tanpa standard value. Harusnya sih error. Karena ini dia mintanya res ID dari resource, itu kebetulan tipe datanya juga integer. Tapi nggak tahu sih, mungkin run ke jalan dia. Coba kita install aja sambil menunggu ya. Tapi kamu udah bisa kan ngodingnya? Udah bisa ngikutin kah? Fajrul ya tadi ya. Iya. Hah? Bisa ngikutin codingannya kan tadi? Bisa. Oke, mantap. Nah, jadi misalnya ini ya, aku masukin ngawur aja. Coba kita hitung. Nah, force close tuh. Jadi dia force close, errornya apa sih? Nah, teman-teman bisa cek di logcat sini, di bawah sini. Jadi kelihatan tuh errornya apa. Oke, ini ada banyak banget. Oh, karena dia ke force close, coba kita sekali lagi ya, buka ya. Nah, ini kita ke error aja deh. Nah, error ini bakal kelihatan. Oke, aku masukin nih. 5.000. Nah, ini error nih. Jadi, resource not found exception, string resource ID. Di sini, jadi bisa diklik nih. Nah, jadi errornya di si set text total. Kenapa dia error? Karena integer, kebetulan si set text ini, kalau kamu Ctrl P, nah itu di sini ada parameter
Ya, dia yang minta integer juga, tapi bentuknya itu adalah res ID. Jadi kalau misalnya kamu eh, masukin gambar nih ke folder resource, nah terus kamu mau ngeload si file gambar itu. Nah, kan kamu kan bisa pakai kalau nggak salah r.image ya. Bentar, lupa aku. Misalnya gimana ya? Oh ya, misalnya di sini nih kamu bikin sebuah string baru nih. Jadi nanti coba. Jadi sini buat nyimpan string-string yang inilah yang statis gitu kan, nilainya nggak berubah-ubah. Jadi taruh di file.string strings.xml. Jadi bisa ditaruh di sana. Nah, itu nanti bisa dicoba nanti. Nah, ketika kamu mau manggil si file string itu, kamu pakainya r.string. Apa gitu misalnya. Ini misalnya ada app_name. Nah, dia nggak bakal error nih, karena si nilai r.string.appName ini adalah integer, dan itu dia tipenya resource. Nah, jadi kamu nggak bisa masukin nilai integer yang bukan resource gitu. Jadi nanti dia bakal error. Nah, makanya kita ngelakuin yang namanya parsing si variabel total itu. Jadi kita parsing pakai string.valueOf. Kayak gitu, Fajrul. Gimana? Jadi kalau di parsing bisa gitu. Iya, di parsing bisa. Karena kebetulan si metode setText ini bisa menerima bentuknya itu adalah string. Atau di sini char sequence, itulah bentuk objeknya. Jadi bisa bisa string. Kalau integer, dia harus bentuknya resource. Kayak misal tadi harus r.string atau r.id, harus kayak gitu. Nggak boleh nilainya itu selain resource itu. Kayak gitu sih. Kalau Terima setahu. kasih Kak, terima kasih Kak. Oke, mantap. Yang lain gimana nih? Eh, apakah ada kesulitan ya dalam ngerjain codingannya? Bisa langsung on mic aja atau bertanya. Tapi kalau dilihat dari codingan sih nggak banyak sih ini. Terus juga banyak perulangannya. Jadi misalnya ini ngulang funky by ID terus. Terus yang ini ngulang parse in terus. Masih simpel lah. Mungkin teman-teman paham flow-nya. Gitu sih. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan lagi kah? Halo, halo. Kayaknya udah pada ngantuk ya, karena udah malam. Tapi nggak apa, nanti recordingnya bakal aku share, terus source code-nya juga aku bakal share nanti. Aku coba push ke GitHub, teman-teman bisa lihat. Jadi, ada pertanyaan lagi kah sebelum aku tutup karena udah setengah 10 ya? Oke. Kayaknya nggak ada pertanyaan ya. Jadi, terima kasih banyak teman-teman udah mau hadir di mini kelas malam hari ini. Semoga ilmunya, halo gimana? Oke, semoga ilmunya bermanfaat. Terus semoga teman-teman bisa ngikutin dengan baik. Semua penjelasanku juga teman-teman bisa pahamin. Tetap semangat ngodingnya di Android. Semoga bisa belajar terus, bisa jadi Android programmer yang hebat, yang jago. Nah,
Terus sekarang untuk selanjutnya itu bakal dilanjutin sama Kak Farhan buat ngasih tahu siapa nih yang menurut dia menang buat challenge yang kemarin yaitu nge-layouting. Buat Kak Farlan di waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih, Pak. Ya, Eh, sama. Terima kasih, Gen. Yoi Farlan, silakan Lan. Oke, eh, terima kasih ya yang udah mau berpartisipasi. Sebelumnya aku mau tanya sih, apa namanya, untuk kalian, ini kan dulu waktu pertama kali Miniclass Mobile itu banyak yang ikut ya. Tapi kenapa sekarang kok semakin sedikit ya? Apakah kalian keberatan di Android Studio-nya atau gimana nih? Mungkin perwakilan dari W8 ada yang mau jawab. Oh iya, boleh nih. Soalnya kita juga ingin tahu masalah di WRI 8 ini apa kok tiba-tiba makin menurun gini pesertanya. Kalau pendapat pribadi, nggak apa-apa. Oh, nggak Gak apa-apa, apa-apa. silakan. Kalau saya sering kelupaan, Kak. Kelupaan mini kelas gitu. Iya, tiba-tiba bablas. Ya, tapi gak ada kendala di apa namanya laptop atau PC kan? Alhamdulillah tidak. Oke, terus yang lainnya ada kendala yang lain kah? Boleh banget on mic ya. Gak Langsung apa-apa, silakan. Langsung on biar mic kita aja. tahu juga kan. Dan nanti kita carikan solusi sih. Enaknya bagaimana? Halo, WRI 8. Gimana? Izin berpendapat boleh, Mas? Silakan, gak apa-apa. Kalau menurut saya itu mungkin ada teman-teman yang mungkin satu kelas sama saya itu katanya juga ada yang keterbatasan gitu sama laptopnya, sehingga kalau buat Android Studio agak berat. Terus mungkin untuk alasan lainnya kayak mereka ada apa? Mungkin tugas ataupun ada kegiatan-kegiatan lain. Seperti itu, Mas. Oke. Terima kasih ya. Oke. Oke. Mungkin nanti bisa disampaikan aja ya kalau ada kendala di apa namanya di PC atau apa. Nanti kalau ada kendala langsung sampaikan di grup aja deh, gak apa-apa. Dan nanti kita sama-sama cari solusinya itu gimana. Supaya ya rame kembali ini Miniclass Mobile. Kayak dulu. Dulu itu banyak, sekarang kok Iya, iya. dikit sekali. Oke. Aku umumin ya yang mau nanya. Lumayan bagus-bagus sih. Kalian bikinnya lumayan bagus-bagus. Niat sekali. Aku aja gak yakin bisa bikin seperti itu. Oke. Perlu tak tampilin nggak layoutnya? Atau cuma sebutin aja? Boleh tuh ditampilin biar Tampilin, Kak. Oke. Bentar. Aku share screen dulu. Ya, ini kandidatnya siapa aku tahu. Gimana? kandidatnya siapa semua ditampilin aja biar tahu kelihatan. Oke. Ini yang ikut cuma sedikit, serius dah. Nggak apa-apa. Jumlahnya sedikit sekali. Oke. Jadi ini nanti gak aku jalani ya aplikasinya ya. Soalnya aku keterbatasan sama laptop juga, kalau mau jalanin emulator gak kuat. Jadi nanti aku tampilin layoutnya secara apa? Pakai screenshot aja. Oke, udah tampil belum? Bentar masih loading. Oke, udah. Oke, ya untuk yang ikut partisipasi di apa namanya? Challenge-nya itu cuma ada 4, yaitu Ahmad Deta Hafid, Muhammad Rizky, Taufik Anwar, sama Rofikan Aini. Oke. Aku ucapin terima kasih untuk semuanya yang mau ikut, dan semangatnya aku apresiasi semua. Bagus-bagus kok hasil layoutingnya. Tapi ada yang menarik perhatianku, itu aku gak ekspektasi bisa jadi seperti itu tampilnya. Ini tampilannya. Siap ya.
Oke, Deg-degan ya. ini yang aku pilih. Ini sumpah bagus sekali. Gila sih. Jadi Akmadeta Hafid P, selamat ya. Kamu menanya di channel sekali ini. Mungkin pertemuan selanjutnya bisa ngasih contoh codingnya itu seperti apa, pakai layout apa aja dan sebagainya. Soalnya ini template-nya aku akuin bagus sekali. Tampilannya bagus sekali. Ini story hackback bisa digeser kanan kiri, kemudian di bagian bawah data diri juga bisa di scroll. Oke? Bisa digeser itu ya. Mantap. Bisa. Gila, Story gila. hackback-nya bisa digeser kanan kiri. Oke? Suhu. Nanti yang pingin ingin tahu hasilnya, aku share APK-nya. Apakah boleh, Akmadeta? Aku share di grup. Boleh Kak, boleh. Oke. Sebelumnya makasih banget Kak. Oke, sama-sama. Terima kasih juga mau berpartisipasi. Oke. Untuk yang lainnya, yang 3 itu jangan berkecil hati ya. Kalau masih belum menang. Nanti mungkin ada challenge selanjutnya. Jadi tetap semangat buat ikut challenge-nya. Lumayan kok hadiahnya. Oke, untuk hadiahnya mungkin aku kirim besok ya, karena sekarang udah malam sih. Kalau mau transaksi malam-malam. Oke, terus untuk besok mungkin aku kasih tugas buat Akmadeta ini buat jelasin ya layoutnya pakai apa aja dan sebagainya. Besok sebelum mini kelas mobile dimulai minggu depan maksudnya. Oke, Hafid? Oke Kak. Oke, terima kasih. Mungkin itu aja sih dari aku. Bisa aku kembalikan ke siapa ini? Genadi kah? Ya, aku tutup deh kalau gitu. Oke, jadi selamat buat Hafid ya udah menang challenge sini. Buat yang lain jangan berkecil hati karena ini masih challenge pertama. Mungkin kedepannya bakal ada challenge-challenge selanjutnya lagi dari kakak-kakaknya yang baik-baik, terus yang tajir-tajir juga. Nah, terus karena udah malam juga, aku mau ucapin terima kasih karena udah mau hadir mini kelas malam hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Semangat terus mini kelas sama kuliahnya terutama. Nah, sampai jumpa lagi. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih.